Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. Tidak. Anggat. Tidak. Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka banner-banner ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk!" kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak banner-banner menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak banner-banner ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka banner-banner ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat, tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal. Tak ada pesan baru. Tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatapan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal. Tak ada pesan baru. Tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatapan penuh penilaian. Keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk!" kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, anggat, tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk!" kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat, tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih, F." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal. Tak ada pesan baru. Tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatapan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatapan penuh penilaian. Keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk!" kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal. Tak ada pesan baru. Tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat, tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal. Tak ada pesan baru. Tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat, tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal. Tak ada pesan baru. Tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatapan penuh penilaian. Keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatapan penuh penilaian. Keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat, tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk!" kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka banner-banner ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk!" kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat, tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal. Tak ada pesan baru. Tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat, tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal. Tak ada pesan baru. Tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatapan penuh penilaian. Keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, Anggat, Anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatipan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka banner-banner ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk!" kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan, hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak banner-banner menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak banner-banner ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.
Hujan turun tanpa suara keras di kota Norhaven, membasahi atap gedung tinggi dengan gerimis dingin yang terasa menusuk. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, seorang gadis duduk diam di kursi belakang. Tangannya bertaut di atas pangkuan, jari-jarinya pucat karena terlalu lama digenggam. Namanya Vera. Usianya 18 tahun. Di luar jendela, gerbang besi besar perlahan terbuka. Di baliknya berdiri rumah utama keluarga Collinsmea. Luas dan dingin. Bangunan itu tampak seperti istana. Namun bagi Vera, ia lebih mirip tempat yang tak pernah memanggil namanya. "Ini rumahmu," kata pria di kursi depan dengan suara datar. Vera tak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali hari ini, namun tak satu pun terasa nyata. Rumah, keluarga, darah, semua terdengar asing. Seolah sedang dibacakan dari buku orang lain. Mobil berhenti, pintu terbuka. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di depan tangga utama, beberapa orang telah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berdiri paling depan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang disembunyikan dengan baik. Itulah ayah kandungnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun ibunya, dengan raut wajah campur aduk antara harap dan canggung. Sedikit lebih ke belakang, seorang gadis seusia berdiri dengan gaun putih sederhana. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya lembut, matanya berkokok-kokoka, seolah menahan haru. "Itu dia!" bisik salah satu pelayan. Vera melangkah turun. Tak ada adegan berlari, tak ada pelukan dramatis, seperti yang sering ia lihat di televisi. Hanya tatapan-tatapan penuh penilaian, keheningan yang terlalu panjang, dan jarak yang tak bisa dijembatani. "Kau Vera?" tanya ibunya. Akhirnya, Vera mengangguk pelan. Wanita itu mendekat, ragu-ragu lalu memeluknya. Pelukan itu lembut, tapi kaku. "Tidak, anggat. Tidak." Akrab seperti seseorang yang sedang memastikan bentuk barang yang baru diterimanya. "Kami mencarimu selama ini," katanya dengan suara bergetar. Vera tak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam. Pikirannya melayang jauh ke rumah kecil di pinggir kota, ke dapur sempit dengan lampu kuning redup, ke suara Byron yang selalu terdengar kasar, tapi konsisten. "Jangan pernah berharap terlalu banyak," begitu kata Byron. "Kalau mereka benar-benar ingin mencarimu, mereka sudah menemukannya sejak lama. Ayo masuk," kata ayahnya. "Kau pasti lelah di dalam rumah." Kehangatan lampu kristal tak mampu mengusir rasa asing. Lorong panjang, karpet tebal, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Semuanya indah, tapi tak satu pun terasa hidup. Gadis bergaun putih mendekat. "Aku, Lena," katanya lembut. "Putri angkat keluarga ini." Vera menatapnya. Mata mereka bertemu. Senyum Lena begitu sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada rasa cemburu terang-terangan. Tidak ada permusuhan. Hanya kehangatan yang terasa seperti selimut tipis di musim dingin. Terlihat berguna, tapi tak benar-benar menghangatkan. "Selamat datang," lanjut Lena. "Aku sudah lama menunggumu." Vera mengangguk sopan. "Terima kasih." Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang dijaga. Setiap orang berusaha bersikap normal, namun normal terasa dipaksakan. Setiap pertanyaan tentang kehidupan Vera di luar dijawab singkat. Ia tidak bercerita tentang tidur di kamar sempit, tentang belajar mandiri, tentang Biiren yang selalu menungguinya pulang larut malam dengan secangkir teh pahit. Mereka tak benar-benar ingin tahu. Yang mereka inginkan hanyalah memastikan bahwa ia hidup, bahwa satu halaman kosong dalam sejarah keluarga kini telah terisi. Setelah makan malam, Vera diantar ke kamar tamu. Bukan kamar utama, bukan kamar yang disiapkan khusus untuknya. Kamar itu besar, bersih, dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sampingnya. "Biren," gumamnya pelan. Ia mengambil ponsel lama dari dalam tas. Tak ada sinyal, tak ada pesan baru, tak ada suara berat yang biasanya. Mengomel karena ia pulang terlambat. Untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, dada Vera terasa sesak.